Konsep wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak menyimpang di dalam pencapaian tujuan nasional. Maka konsep wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan landasan visional dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik kehidupan alamiah maupun kehidupan sosial. Kedua, tujuan keluar, ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Konsep pemahaman terhadap wawasan Nusantara di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Konsep wawasan Nusantara meliputi aspek alamiah, yaitu Trigatra, dan aspek sosial, yaitu Pancagatra, yang bersifat timbal balik dan disebut Astagatra. Aspek Trigatra. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Posisi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pada posisi tersebut, letak geografis Indonesia dapat disebut sangat strategis yang ada di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia. Terdapat berbagai hal yang berhubungan dengan keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh fertilitas dan mortalitas serta migrasi atau perpindahan. Yang kedua, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, hal persebaran penduduk. Ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah merupakan sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah negara tersebut. Dan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia seharusnya diolah dan dimanfaatkan dengan prinsip atau asas sebagai berikut. Pertama, asas maksimal, yaitu pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari, yaitu pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, asas berdaya saing, yaitu hasil sumber daya alam harus mampu bersaing dengan sumber daya alam dari negara lainnya. Aspek-aspek Pancagatra terdiri dari 1. Aspek ideologi, dalam arti merupakan suatu prinsip yang dijadikan dasar atau menjadi pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional, negara, dan bangsa Indonesia. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik adalah merupakan suatu asas atau haluan atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga, aspek ekonomi adalah merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa. Sistem perekonomian negara Republik Indonesia mempengaruhi proses kehidupan ekonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar
tahun 1945 pasal 33 yang tertulis bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar ajas kekeluargaan. Yang keempat, aspek sosial budaya. Dalam konsep sosial budaya adalah merupakan suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung atau tidak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia. Aspek kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan merupakan kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi, dan mengatasi segala tantangan dan hambatan terhadap bangsa Indonesia. Demikian pertemuan hari ini untuk kelas 10 materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.